Selamat pagi. Sehat semua anak-anak? Pastinya sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Seperti biasa, berdoa dulu biar pembelajaran kita hari ini berkah ya. Dimulai. Amin. Jangan lupa absen anak-anak. Jangan terlambat absennya ya, penilaian sikap ya. Oke. Pembelajaran kita sebelumnya kan dari pertama itu dimensi 3. Kalau nggak salah ada 7 kali pertemuan. Dan mudah-mudahan nilai ulangan hariannya bagus. Jadi nanti ditambah dengan nilai yang akan kita pelajari hari ini, mudah-mudahan semakin bagus nilainya ya. Jadi diperhatikan lebih serius. Belajar itu kan proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi harus makin tahu ya. Materi kita di silabusnya itu kan ada jarak dan sudut dalam ruang. Kemudian itu di semester ganjil ya. Ada penyajian data dan ukuran statistik ya, di judulnya statistika gitu ya kira-kira ya. Nah, untuk materi-materi yang akan kita pelajari di statistika ini kurang lebih nanti akan ada 7 atau 8 part pertemuan ya. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Yang pertama adalah penyajian data dengan tabel frekuensi ya. Jadi statistika itu sebenarnya apa? Itu kan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, nanti setelah itu pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan. Tapi biasanya kalau di SMA yang kita pelajari tidak sampai ke pengambilan kesimpulan. Nanti kalau kalian misalnya menyusun skripsi, nah baru ya, atau di perkuliahan mungkin ada ya, kalau semester 1, semester 2 ya. Jadi yang kita pelajari di SMA adalah cara penyajian data. Pengumpulan data udah biasa anak-anak lakukan ya. Pengumpulan data itu apa biasanya ya? Yuk kita lihat dulu nih ya. Pengumpulan data dengan cara apa? Jadi kita lanjut dulu nih biar kalian sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi kalau pengambilan data atau pengumpulan data itu diperlukan untuk menyelidiki suatu objek ya. Nanti kita perlu melakukan pengamatan atau penelitian. Nah, hasil pengamatan itu dikumpulkan dalam bentuk apa yang disebut data. Ya, jadi data itu bisa berupa nilai, bisa berupa berat badan. Kalau kita misalnya pengen tahu rata-rata berat badan, itu ya berarti harus mengadakan pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu dikumpulkan tadi terbentuk apa yang disebut dengan data. Dan data yang dikumpulkan tersebut bisa berupa data numerik atau kuantitatif dalam bentuk jumlah maksudnya, bisa juga dalam bentuk kategorik ya. Nah, untuk mengumpulkan data itu biasanya dilakukan dengan cara apa? Oh, ada yang jawab langsung tuh, wawancara Bu. Ya, itu salah satu ya. Ada dengan cara penelusuran literatur, maksudnya berdasarkan data yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu boleh dari buku-buku gitu ya. Yang kedua, bisa menyebarkan angket ya. Pernah nggak anak-anak lakukan? Ada isian ya. Nah, jadi sudah ada datanya, anak-anak mengisi gitu ya. Itu namanya angket. Tadi ada yang menjawab pertama tadi wawancara. Jadi wawancara langsung, ada pertanyaan, ada jawab, itu wawancara namanya ya. Dan bisa juga dengan cara pengamatan. Jadi mengambil data itu bisa dengan mengamati objeknya. Misalnya ke lapangan, mengamati ke lapangan ya. Tuh boleh.
ini hanya sekedar tahu saja karena tidak dipraktekkan dulu di pelajaran matematika untuk materi ini ya. Nah, yang berikutnya adalah setelah dikumpulkan tadi data, nah perlu disajikan dong datanya gitu ya. Nah, itu topik yang kita pelajari. Penyajian data itu dengan cara apa? Biasanya dengan cara apa? Nah, itu biasanya dengan tabel frekuensi ya. Nah, pada tabel frekuensi biasanya terdapat kolom dan baris. Jadi, kalau kolom pertama itu ditempati oleh nilai-nilai pengamatan, kolom keduanya ditempati oleh banyaknya data itu yang muncul atau disebut dengan frekuensi, ya. Ya, ulangi. Untuk kolom pertama ditempatin oleh nilai-nilai pengamatan tadi, bisa berupa nilai mata pelajaran, bisa juga berupa berat, bisa juga panjang, tergantung pengamatan atau penelitian yang kita lakukan. Nah, sedangkan untuk kolom kedua itu ditempati oleh banyaknya data, itu disebut frekuensi. Seberapa sering muncul data yang sama, ya. Oke. Nah, untuk itu Ibu kasih contoh nih. Data berikut merupakan daftar nilai ujian matematika 25 peserta didik dalam suatu kelas. Nah, ini ada disajikan dalam bentuk data tunggal, kita susun. Ada 3, 4, 7, dan seterusnya. Nanti kamu amati slide-nya ya. Itu ada 25 data. Nah, nilai yang 25 data ini, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi sesuai dengan topik tadi, pembahasan hari ini, gimana cara menyusun tabelnya? Tadi kan ada 2 kolom. Kolom pertama diisi oleh nilainya. Tuh, jadi disusun 3, 4, sampai paling tinggi 10. Sedangkan kolom kedua diisi oleh banyaknya pengamatan atau disebut frekuensi. Nah, jadi jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlah peserta didik tadi. Kan 25 orang tadi pesertanya. Nah, berarti jumlah frekuensinya harus 25. Kalau enggak, berarti kamu mungkin kurang mengamati. Jangan salah mengamati, karena kalau salah mengamati di awal, nanti hasil akhirnya hitungannya pasti salah, ya. Jadi perlu ketelitian, ya. Oke. Jadi kalau disuruh susun tabel frekuensinya ya seperti ini. Tapi anak-anak paham nggak maksudnya tabel ini? Atau membaca tabel frekuensi ini? Artinya nilai 3 itu tadi ada 1. Tapi kalau udah misalnya nih angka 6, nilai ujian 6, di frekuensinya ada 5. Itu maksudnya apa? Ada 6 kali muncul. Ada 5 kali muncul nilai 6. Ya, saya ulangi ya. Angka 6 itu ada sebanyak 5 orang. Itu artinya. Nah, coba satu lagi nih. Kalau angka 10, ternyata karena frekuensinya 1 itu artinya apa? Yang dapat nilai 10 hanya ada 1 orang. Gitu ya. Nah, jadi tadi data tunggal untuk mempermudah penyajiannya atau mempermudah orang mengamatinya, itu sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Paham nggak? Ya kan? Gampang ini. Nah, pada diagram batang terdapat batang-batangan berbentuk persegi panjang yang menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya. Tinggi panjang batangnya menyatakan besar frekuensi dari pengamatan yang digambarkannya. Jadi maksudnya untuk penyajian data yang kedua itu bisa juga dengan diagram batang, ya, batangan-batangan yang berbentuk persegi panjang. Oke, diagram batang menggambarkan data yang telah tersaji dalam tabel frekuensi tadi, ya. Jadi itu bisa disajikan dalam bentuk namanya diagram batang, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia diagram batangnya. Jadi yang dalam tabel frekuensi tadi bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang tadi apa? Terdiri dari batang-batangan, ya. Ya, terdiri dari batang-batangan yang berbentuk persegi panjang. Untuk ke atasnya, untuk menempati sumbu Y adalah frekuensinya, berapa banyak yang mendapat nilai tersebut. Sedangkan di posisi sumbu X
Biasanya kan kita kalau menggambarkan koordinat kartesius yang mendatar ini kan sumbu X gitu ya, yang ke atas sumbu Y. Jadi untuk diagram batang ini sumbu X itu untuk datanya. Jadi dalam hal ini kan nilai, karena data kita yang kita amati nilai, jadi nilai mulai dari nilai 3 kan tadi, nilai 3, 4 sampai nilai 10. Nah frekuensinya tadi ingat nggak tadi yang nilai 3 ada 1, jadi tinggi batangannya itu 1. Coba yang nilai 6 tadi, nilai 6 tadi ada berapa orang? 5 orang. Jadi 6 sebanyak 5 orang. Maka tinggi frekuensinya ada 5. Yang terakhir, yang nilai 10 tadi ada 1 orang. Jadi dia tinggi persegi panjangnya 1. Batang-batangan seperti ini namanya diagram batang. Anak-anak lebih paham nggak mengamati atau membaca tabel frekuensi tadi? Atau misalnya sudah disajikan diagram batang, bisa nggak kalian kembalikan ke diagram, ke tabel frekuensi tadi? Ya, karena kan ini tadi kan diagram batang ini kan kita peroleh dari tabel frekuensi. Suatu saat ada nih diagram batang, bisa nggak kamu buatkan kembali tabel frekuensinya? Bisa dong, ya kan? Bisa. Nah, seperti ini kan. Biasanya diagram batang seperti ini di mana kalian amati? Kalian pernah lihat di mana? Ada nggak yang pernah ke kelurahan? Terus biasanya data di depan itu kan ada ya? Ya, misalnya pertambahan penduduk dari tahun ke tahun gitu kan, ada batang-batangan. Nah, anak-anak bisa baca, artikan ya, siapa tahu orang tuanya nanya apa maksudnya ini, kamu jelasin lah setelah kamu juga tahu nih belajar diagram batang. Ya, oke ya. Nah, itu penyajian data tadi dengan diagram batang. Yang berikutnya adalah dengan diagram lingkaran. Jadi penyajian data dengan diagram lingkaran. Anak-anak ingat ya bahwa lingkaran itu, satu lingkaran itu sudut pusatnya berapa derajat? 360 derajat. Diingat itu ya. Jadi 100% itu berarti kalau dinyatakan dalam derajat 360 derajat. Jadi nanti kalau misalnya 50% dari jumlah anaknya atau setengah ya, 50% kan setengah. 50% misalnya tuntas gitu ya. Terus bayangkan lingkaran itu kalau 50% berarti berapa derajat? Jadi kan kalau 100% 360 derajat. Jadi kalau 50% berarti berapa derajat? 180 derajat. Terus bagi dua lah lingkarannya. Nah, yang setengah itulah yang 50 derajat tadi, yang 50% tadi ya. Seperti itu ya. Gampang ini, anak-anak udah belajar juga di SMP ya. Oke, coba kita lihat nih. Yang tadi, data dalam tabel frekuensi tadi, yaitu tentang nilai-nilai. Ingat nggak tadi, nilai 3 itu ada berapa orang? 1. Nilai 10 ada berapa orang? 1 juga. Jadi lihat ini nih. Yang nilai 1, yang nilai 3 tuh, yang warna coklat tuh. Sama kan dengan yang nilai 10? Tuh, yang 10 yang pink ya. Tuh, itu sama besar sudutnya. Karena tadi frekuensinya sama-sama 1. Coba ingat nggak tadi yang nilai 6? Ada berapa orang? 5 orang. Nah, yang hijau ini dia nih. Jadi kan ada gambarnya di situ tuh. Yang 6 untuk menunjukkan yang hijau. Berapa persen kira-kira? Ayo, tahu nggak caranya? Pelajari ya. Iya, oke. Nah, ini kan cara menyajikan. Kalau di laptop ini sudah ada sistemnya ya. Kita tinggal masukkan datanya. Tapi kalau misalnya saya suruh buatkan sendiri, bisa nggak anak-anak? Nih misalnya nih yang tadi nih, yang 1 berapa derajat kamu buatkan yang 1 orang tadi? Tadi 25 orang kan? Ya, 25 orang itu untuk 100% atau untuk 360 derajat. Jadi kalau hanya 1 orang, 1 itu diantara 25, iya kan? Kan tadi semuanya 25, yang 100% itu kan 25, yang 100% itu 360 derajat. Berarti kalau untuk mencari berapa derajat kamu buatkan gambarnya dalam diagram lingkaran, ya berarti sama dengan 1 per berapa? Dia mana catatannya nak? Ibu nggak sajikan di sini. Ayo, 1 per 25
kali 360 derajat. Hitunglah itu berapa derajat. Jadilah nanti dia kamu bagi-bagilah satu lingkaran itu ya. Paham nggak? Saya ulangi ya sekali lagi ya. Kalau tadi ada misalnya 50%, 25, 5%-nya 25, anak berarti nggak mungkin pecahan ya. Misalnya 25%, 20%. 20% itu berarti kan 1/5 ya. 1/5 dari 25, berarti 5 orang ya. Nah, kalau untuk yang 5 orang tadi, kita balik dulu ya. Tadi ada nggak 5 orang yang frekuensinya? Coba tuh yang frekuensinya 5 kan ada nilai Z 6. Ya kan? Berarti 5/25. Itu sama dengan 1/5 kali 100%. Berarti berapa? Ulangi. 5/25. Ya kan 1/5. Ya 1/5 kali 100% berarti berapa? 20%. 20% itu berapa derajat? Ingat 100%-nya tadi 360 derajat. Ya tinggal kamu ganti, kamu kalikan dengan 360 derajat. Paham nggak? Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau kurang paham tanyakan, tapi jangan semuanya nanya, perwakilan saja. Oke. Nah, kalau tadi dengan diagram garis, dengan diagram batang sudah, dengan diagram lingkaran sudah, penyajian data yang berikutnya yaitu dengan diagram garis. Nah, kalau pada diagram garis ini, nilai-nilai pengamatan kita tempatkanlah pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Pengamatannya, nilai-nilai pengamatannya di sumbu X dan frekuensinya, banyaknya data itu pada sumbu Y. Pasangan antara nilai pengamatan yaitu X dengan frekuensi, tadi kita misalkan Y, menjadi sebuah titik yaitu X, Y. Misalnya tadi yang nilai 1, frekuensinya 1, pasangkanlah berarti 1,1. Tadi yang nilai 6 ada 5, berarti X-nya 6, frekuensinya 5, kayak gitu ya. Yang nilai 10 tadi ada berapa? 1. Jadi X-nya 10, Y-nya 1, 10,1. Kita lihat ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi pasangan antara tadi nilai pengamatan dengan frekuensinya, karena nilai pengamatannya diletakkan di sumbu X, sedangkan frekuensinya di sumbu Y, maka kalau kita pasangkan masing-masing X dengan Y, nah ada kan titik-titik 1,1. 3 karena nilai 3 ya, maaf. Tadi nilai 3 ya, nggak ada nilai 1. Nilai 3 ada sebanyak 1 orang, berarti pasangannya 3,1. Kalau yang nilai 6 tadi ada 5 orang. Karena yang sumbu X-nya untuk nilai berarti 6,5 ya. Oke, Ibu ulang. Karena nilai pengamatannya di sumbu X, tadi nilai 6, berarti 6-nya di sumbu X. Frekuensinya di sumbu Y. Nilai 6 ada 5, berarti titiknya 6,5. Lihat tuh di tabelnya. Demikian seterusnya, pasangkan aja. Untuk yang nilai 9 ada berapa? 4 orang, berarti titiknya 9,4, seperti itu. Untuk yang nilai 10 ada berapa? 1 orang saja, berarti 10,1. Masing-masing titik tadi kita tarik garis. Jadi dari 3,1 ada titiknya, 4,3 karena nilai 4 ada 3 orang, berarti 4,3 titiknya ditarik garis. Tuh. Sesudahnya nilai 5 hanya 2 orang, berarti turun titiknya 5,2. Nggak apa-apa, sambung lagi dari tadi 4,3 ke 5,2. Demikian seterusnya. Oke. Garis seperti inilah yang disebut diagram garis. Gampang kan diagram garis? Ingat anak-anak, kalau tadi awalnya ini menyajikan data dengan diagram bata, dengan diagram garis, itu awalnya kan kita susun apa? Tabel frekuensi. Nanti untuk perhitungan-perhitungan data seterusnya, itu kadang-kadang kita menggunakan tabel frekuensi. Jadi anak-anak kalau bisa mengubah tabel frekuensi menjadi diagram garis, langsung dipikirkan sebaliknya. Kalau nanti disajikan diagram garis,
Terus bayangkan, bisa kamu kembalikan nggak ke tabel frekuensinya? Itu yang utama ya di pembelajaran statistik ini ya. Oke, bisa dong, ya kan? Nih, oke. Nah, jadi untuk penyajian data ada berapa tadi? Ayo, dengan tabel frekuensi, dengan diagram batang, dengan diagram lingkaran, dan terakhir dengan diagram garis. Oke. Nah, pembelajaran untuk pagi ini sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasa ada latihan soal. Nah, latihan soalnya Ibu kasih nih sebuah tabel frekuensi. Kalaupun tabel frekuensinya saya buat horizontal nggak masalah ya, ya kan? Ya, terus bayangkan kamu bisa geser jadi vertikal. Oke, data pada tabel frekuensi berikut ini adalah gaji bulanan dalam ribuan rupiah yang diterima oleh 50 orang karyawan sebuah perusahaan. Jadi kalau 50 orang nanti jumlah apanya yang 50? Jumlah frekuensinya, betul nih. Ini sudah jadi nih, jadi sudah tidak ada data tunggalnya. Ibu sajikan yang sudah ada tabel frekuensinya. Tapi bayangkan kalau kamu susun data tunggalnya ini artinya apa? Yang nilai yang gajinya 960 ribuan, berarti 960 ribu maksudnya ya. Itu frekuensinya 8, artinya apa? Jadi ada 8 orang yang nilainya 960 ribu, disusun 960 ribu, 960 ribu sampai ada 8 orang gitu ya. Demikian seterusnya. Berarti jumlah frekuensinya ini harus 50 orang. Benar nggak ya? 20, 30, 40, 50 ya? Oke. Nah, gambarkanlah diagram batangnya, diagram lingkaran, dan diagram garis pada tabel di atas. Bisa ya? Buatkan diagram batangnya, batangan-batangan persegi panjang. Diagram lingkaran, buatkan lingkarannya. Ingat 100% itu 360 derajat. Tinggal kamu bagi-bagi sesuai dengan jumlah frekuensinya. Oke, dan diagram garis. Diagram garis tadi pasangkan nilai X dengan Y. Nilai-nilai pengamatan itu di X, sedangkan frekuensinya di sumbu Y. Pasangkan titik X, Y. Pasangkan titiknya tiap-tiap kelas itu, pasangkan titiknya dari titik pertama dengan titik kedua kamu tarik garis, dari titik kedua dengan titik ketiga tarik garis sampai ujungnya. Itu namanya diagram garis. Gampang ya? Ya, ini harus gampang. Ini agak mudah nih, kan masih materi pendahuluan. Seperti biasa, setelah ada latihan soal, nanti mudah-mudahan hasilnya ini kamu buat cepet, kamu masukkan di Moodle, karena saya melihatnya di situ. Nanti kalau udah statistik saya nggak terima lagi melalui WA ya. Latihan anak-anak udah berapa kali pertemuan harus latihan memasukkan soal-soal rangkuman di Moodle-nya. Jangan pakai yang ribet-ribet, pakai Google Drive. Tapi nggak susah dibuka, harus pakai HTTP dan segala macam. Kasihlah ke ibu yang ringkas-ringkas ya, karena agak sangat banyak pekerjaan ibu ya. Oke. Nah, ini ada oleh-oleh ini untuk memperkaya kalian ya, dikerjakan di buku PR. Suatu saat saya periksa, tapi kalau seandainya nggak ada waktu karena pandemi ini masih berlanjut, nggak usah rugi kalau ngerjain PR nggak diperiksa gurunya ya. Itu kan untuk anak-anak. Justru setelah kalian kerjakan ada yang nggak bisa, nah kalau itu boleh japri masing-masing ke ibu ya. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa menuliskan rumus-rumus tentang bangun-bangun ruang, tentang rumus-rumus statistik, ya. Semuanya kalian kumpulkan di rangkuman ya. Di buku tulisnya, ya itu dikumpulkan semua. Mulai dari diagram apa? Mulai dari bangun-bangun ruang, dimensi 3, tuh sambung lagi dengan statistika ini ya. Oke, jangan belajar statistika, dimensi 3-nya lupa. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Salam sehat dari Bu Asima.